Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Fitri Anissa, mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 3D. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran untuk memenuhi tugas pada mata kuliah, model, dan strategi belajar mengajar oleh dosen pengampu Dr. Ikhwanul Mutakin, MPDI, di mana ada 5 subpembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran, yang kedua adalah model pembelajaran, yang ketiga adalah strategi pembelajaran, yang keempat adalah metode pembelajaran, dan yang terakhir adalah teknik pembelajaran. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang atau titik tolak guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan akan terjadinya sebuah proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menguatkan, menginspirasi, dan melatari metode dalam suatu pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Pendekatan pembelajaran merupakan langkah awal pembentuk suatu ide dalam memandang suatu permasalahan atau objek kajian yang akan menentukan arah penggambaran dan mendeskripsikan untuk melaksanakan ide-ide tersebut. Di sini pendekatan pembelajaran berarti langkah awal seorang guru sebelum dia entah itu menentukan strategi, model, atau metode teknik kepada peserta didiknya. Contohnya itu ada 2. Yang pertama adalah student center dan teacher center. Untuk student center berarti rangkaian pola itu lebih tertuju terhadap siswanya. Untuk teacher center, berarti pola rangkaian kegiatannya itu lebih berpusat atau tertuju kepada gurunya. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran. Di sini menurut Joyce dan Well, model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, perancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar lain. Model pembelajaran adalah sebuah bentuk pembelajaran yang tergambarkan dari awal sampai akhir pembelajaran, yang dikemas secara khas oleh seorang tenaga pendidik, baik itu dosen ataupun guru. Di sini ada 3 contoh model pembelajaran. Yang pertama adalah discover learning. Berarti di sini siswa lebih aktif menemukan sendiri terhadap pengetahuan dan pemahamannya. Yang kedua ada problem based learning. Nah, di sini guru memberikan suatu masalah atau problem. Nah, maka para siswanya akan diminta untuk menganalisis problem tersebut. Yang ketiga adalah project based learning. Di sini itu lebih berfokus pada kegiatan-kegiatan atau media seperti eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu cara yang digunakan secara prosedural dan sistematis dalam satu proses kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kualitas hasil yang diharapkan peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran bisa dicapai secara lebih efisien dan efektif. Dengan kata lain, strategi pembelajaran adalah cara untuk meningkatkan hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Di sini ada 2 contoh strategi pembelajaran. Yang pertama, exposure discover learning, yang kedua adalah group individual learning. Dan yang pertama, exposure discover learning berarti
Di sini guru lebih banyak menjelaskan, lantas siswa diminta untuk mendiscover sehingga mereka itu dapat memberikan pemahaman sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Jadi, pengetahuan yang didapatkan dari mereka adalah pemahamannya sendiri. Yang kedua adalah group individual learning. Ini berarti strateginya kadang kita bisa melakukan secara grup, misalnya kelompok. Terus kadang juga kita harus menggunakan strategi seperti individual, berarti mandiri. Siswa mengerjakan atau memahami sesuatu secara mandiri. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Metode adalah jabaran dari pendekatan. Satu pendekatan bisa dijabarkan ke dalam berbagai metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan prosedur pembelajaran yang difokuskan pada pencapaian guru terhadap tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya, pada strategi discover learning, kita dapat memakai metode problem based learning atau studi kasus. Bagi seorang pendidik, ketika memilih sebuah metode pembelajaran yang akan digunakan, hendaknya kita sebagai pendidik harus lebih dahulu memperhatikan karakteristik peserta didiknya agar metode yang digunakan dapat diterapkan secara optimal karena setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada beberapa metode pembelajaran yang bisa dipergunakan pendidik untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, yaitu metode ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran menurut tokoh Raka Joni menunjuk kepada ragam khas penerapan suatu metode dengan latar tertentu, seperti kemampuan dan kebiasaan guru, ketersediaan peralatan, kesiapan siswa, dan sebagainya. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, penggunaan metode diskusi perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Jadi, ketika menggunakan atau menerapkan teknik pembelajaran ini, guru itu diminta untuk sekreatif mungkin menyesuaikan dengan keadaan siswanya. Jadi setiap guru itu menurut saya pasti memiliki teknik-teknik yang berbeda-beda dalam melakukan atau melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya. Selanjutnya adalah perbedaan dari 5 komponen tersebut. Yang pertama adalah pendekatan. Pendekatan adalah cara pandang terhadap proses pembelajaran. Jadi sebelum kita lebih dalam seperti memilih model, strategi, metode atau teknik, kita melakukan pendekatan dulu sehingga sebelum kita masuk semakin dalam, kita sudah bisa menyesuaikan sehingga metode, strategi, model dan teknik yang kita pilih bisa sukses atau dicapai secara maksimal. Selanjutnya adalah model. Model adalah pola atau sistem, contoh acuan ragam, dan sebagainya dari suatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Sedangkan strategi adalah langkah-langkah implementasi nyata yang disusun secara prosedural dan sistematis untuk mendapatkan hasil yang optimal. Sedangkan metode adalah pengimplementasian rencana yang telah disusun dalam suatu kegiatan nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran yang difokuskan kepada pencapaian tujuan. Dan teknik adalah sebuah cara yang dilakukan seorang guru dalam mengimplementasikan metode pendekatan strategi atau model yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.